Dulu zaman Pak Harto ada. Saya bukan mengagungkan masa lalu, tapi masa lalu memang masa yang terbaik daripada sekarang. Dulu ada namanya GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, yang dicanangkan oleh Pak Harto. Pada waktu itu kita nggak ketemu orang miskin. Kenapa? Sampai swasembada beras. Kenapa? Karena ngurus negaranya tepat. Ada anggaran pendapatan belanja negara, ada garis-garis besar haluan negara, ada rencana pembangunan 5 tahun dan pelita pembangunan 5 tahun, ada kelompok pencapir untuk menumbuhkan masyarakat pendengar, pembaca dan pirsawan, ada ABRI masuk desa yang membantu pengairan. Akhirnya masyarakat adil makmur tercipta pada waktu itu, dan hampir saja kita menjadi bangsa yang besar ketika 80 negara mengusulkan negara kita menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB di tangan Pak Harto pada waktu itu. Namun fitnah yang begitu merajalela yang membuat Pak Harto terguling. Fitnah korupsi, kolusi, dan nepotisme digaungkan oleh orang-orang yang busuk hati persis ketika Pak Harto mulai mendekati tokoh-tokoh muslim, mulai mendekati para ulama. Di situ sebenarnya mulai kebangkitan Islam, tapi kemudian dipangkas. Dan siapa yang pertama kali demo turun Pak Harto? Anak muda, lu dengar, siapa yang pertama kali turun untuk demo Pak Harto pada waktu itu? 4 kampus. Siapa itu? Pertama Trisakti, kedua Atmajaya, ketiga Satya Wacana, keempat belum Pak, belum. Ini 4-4-nya masih kampus Kristen yang berafiliasi dengan CSIS. Mau apa ini sebenarnya semua? Pak, saya dosen di 8 universitas pada waktu 98. Aneh tahu bagaimana cara turunnya Pak Harto pada waktu itu. Difitnah habis-habisan. Saya dibayar, kami semua dibayar 100 juta rupiah untuk teriak turunkan Soeharto, turunkan Soeharto. Demi Allah, saya tidak terima pada waktu itu. Biar setia dengan Honda Astrea Butut tahun 84. Sementara teman-teman langsung naik Kijang Kapsul dengan uang sisanya yang banyak. Untuk apa? Mendirikan LSM, meneriakan Soeharto turun, Soeharto turun.